pada 2016 hingga saat ini. Sistem zonasi pun diterapkan sebagai solusi. Peran sejumlah SMAN yang melakukan kecurangan penerimaan siswa jalur zonasi. Sistem zonasi membuat siswa harus memilih sekolah yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Orang tua melakukan segala cara karena cemas anaknya tak dapat masuk sekolah negeri. Hai, kenalin saya Grace Kesia. Perkenalkan, nama saya Afatul Khairul Nisa. Kenalin, nama saya Adisatul Soleha. Sebelum sistem zonasi diterapkan dalam PPDB, penerimaan siswa baru di sekolah negeri sangat bergantung pada nilai akademik. Sekolah-sekolah favorit menjadi rebutan para siswa. Mereka rela untuk bisa mendaftar di sana karena itu adalah sekolah impiannya. Akibatnya, siswa yang tinggal di sekitar sekolah tersebut justru tersingkirkan karena mereka kalah dalam hal nilai. Nah, fenomena ini menimbulkan masalah baru seperti penggunaan alamat palsu, praktik jual beli kursi, hingga tekanan akademik yang berlebihan. Sistem zonasi juga berpotensi untuk memicu manipulasi alamat, nilai, dan kartu keluarga. Di sisi lain, sekolah yang tidak termasuk dalam titik favorit justru sepi peminat, menyebabkan kesenjangan akses pendidikan yang makin lebar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan sistem zonasi demi pemerataan akses pendidikan dan keadilan bagi seluruh siswa di Indonesia. Baik, berikut tadi telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai latar belakang sebelum sistem zonasi itu digunakan di pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai siapa pencetusnya dan mengapa kita memutuskan untuk memakai sistem zonasi. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem zonasi, yang secara resmi mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dan diperkuat dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Kebijakan ini dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Latar belakang diterapkannya sistem zonasi ini ialah sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum sistem zonasi diterapkan, PPDB lebih banyak didasarkan pada nilai akademik yang mengakibatkan ketimpangan. Sekolah-sekolah favorit menjadi sangat padat oleh siswa berprestasi, sementara sekolah lain kekurangan dan terkesan sebagai sekolah buangan. PPDB sistem zonasi merupakan potret kebijakan yang tidak cukup bila hanya dilanjutkan. Butuh perubahan untuk perbaikan agar kebijakan pemerintah memenuhi harapan. Sistem pelaksanaan zonasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan peserta didik secara merantau ke sekolah-sekolah negeri, terutama di tingkat SD, SMP, dan SMA. Bahwasannya sistem zonasi ini membuat pemerataan bagi para siswa yang ingin mengemban pendidikan di suatu sekolah. Juga memang hal ini untuk meningkatkan kualitas siswa sehingga memang dapat lebih mudah untuk menjangkau dari sekolah yang sudah dizonasikan. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memperkuat prinsip keadilan, pemerataan akses pendidikan, dan mengurangi kesenjangan antar sekolah. Menurut pandangan kami, sistem zonasi sebenarnya memiliki niat baik, yaitu menciptakan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Ini adalah langkah awal yang penting untuk menghapus stigma sekolah favorit dan memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu yang paling mencolok adalah ketimpangan kualitas antar sekolah. Ketika kualitas pendidikan belum merata, zonasi bisa terasa seperti hukuman bagi siswa yang sebenarnya mampu, tapi tidak tinggal di zona yang dianggap strategis. Saran kami, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan zonasi ini. Pertama, perlu ada jalur prestasi yang proporsional agar siswa berprestasi tetap mendapatkan haknya meskipun berada di luar zona. Yang kedua, pemerataan kualitas sekolah harus dipercepat baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik maupun kurikulum. Selain itu, transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan PPDB juga penting. Pendaftaran harus jujur tanpa manipulasi domisili atau intervensi pihak tertentu.
Solusi jangka panjangnya, pemerintah bisa menjadikan zonasi sebagai sistem yang fleksibel dan adil, bukan kaku dan diskriminatif. Melibatkan masyarakat, guru, dan siswa dalam sosialisasi kebijakan ini juga penting, agar semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem zonasi bisa benar-benar menjadi alat pemerataan, bukan malah menciptakan diskriminasi baru yang tersembunyi. Terima kasih.